salam properti. Ketemu lagi dengan aku Maria Fitri, host kesayangan kamu, properti expert yang sudah berpengalaman selama belasan tahun dan juga sudah membantu ribuan klien dalam menemukan rumah impian mereka. Saat ini saya sedang berada di kawasan Kota Mandiri yang berada di Bekasi nih teman-teman. Tepatnya di Harapan Indah. Pernah tahu dong pastinya Kota Harapan Indah, Kota Mandiri seluas ribuan hektar di sini teman-teman. Nah kali ini kita mau ngebahas tentang rumah free PPN nih. Kan sering banget nih kita denger ya, program pemerintah free PPN, free PPN, free PPN. Ini apa sih? Nah, kita akan ngeliat nih salah satu rumah ready stock yang siap untuk dibeli kamu. Harganya aslinya dari 1,1 M loh, tapi bisa jadi 900 jutaan aja kalau kamu beli dalam bulan-bulan ini karena masih ada program pemerintah free PPN. Yuk kita lihat. Nih, saya sekarang sedang berada di depan rumah contoh dari klaster Kana nih yang ada di Kota Harapan Indah. Klaster Kana ini menyediakan dua tipe rumah nih teman-teman, untuk luas tanah 40 dan luas tanah 48 dengan dimensi 4x10 dan 4x12 ya. Untuk luas bangunan ini sama-sama di tipe 48 meter nih teman-teman. Jadi sudah ada 2 kamar tidur, 2 kamar mandi dan juga 2 lantai. Kita lihat yuk dari bagian depan rumahnya ya. Model fasad tampak depannya ini minimalis ya. Kalau misalnya kita lihat di sini menggunakan warna-warna abu-abu dan juga putih serta kombinasi dengan warna hitam nih. Kalau di bagian tampak depan ini kita lihat ya ada bentuk-bentuk topian dan garis-garis geometris agak miring nih teman-teman. Jadi kalau kita bisa lihat keseluruhannya bener-bener walaupun rumah ini mungil tapi tampak depannya itu nggak terasa kelihatan sempit banget gitu rumahnya. Walaupun hanya lebar 4 ya. Di bagian depan daripada rumah ini nih sudah dilengkapi dengan satu carport seperti ini nih teman-teman. Jadi kalau kamu punya mobil yang nggak terlalu besar bisa banget nih muat di carport ini. Di sebelah kirinya ini masih ada sisa lahan yang bisa kamu pergunakan untuk mempercantik bagian depan rumah kamu nih. Jadi bisa dijadikan untuk taman bagian depan rumahnya. Di sini juga sudah disediakan ada satu lampu taman ya. Lalu di bagian belakang ini bisa kita lihat ini adalah fasad tampak depan yang lantai satunya. Di sini ada kombinasi tali air yang horizontal ya. Jadi bener-bener rumahnya minimalis banget tapi tampak bener-bener elegan. Di sebelah kiri kalau mau ke arah pintu masuknya nih, kita ada satu tembok yang menyembunyikan pintu utama. Jadi pintu masuknya itu nggak langsung menghadap ke depan bagian rumah ya, tapi dia agak nyempil di dalam. Cakep nih, saya suka model-model yang pintunya itu nggak langsung kelihatan dari depan. Ini ada 2 step naik, jadi kalau di bagian kayak beranda depannya nih ya, serambinya ini kita bisa lihat ini dari keramik 30x30 dengan warna kebiru-biruan seperti ini ya. Nah keramiknya ini permukaannya agak kasar, jadi kalau misalnya ada tampias air hujan ini nggak akan bikin bagian serambi depan ini jadi licin ya. Nah ini adalah pintu depan dari rumah tipe kanan nih teman-teman. Jadi ini udah engineer door dan sampingnya ini kusen-kusennya terbuat dari aluminium dengan warna abu-abu gelap seperti ini. Di bagian pintu utamanya walaupun rumahnya ini 900 juta sampai se-eman ya teman-teman, tapi udah dilengkapi dengan sistem smart door lock. Nah kalau di serambi depan ini sebenarnya kalian bisa taruh di sini ya. Kalau misalnya mau naruh rak sepatu tuh masih bisa banget, masih ada space di bagian serambi atau teras depan dari rumah ini. Kita langsung masuk aja yuk. Wah, memasuki rumah nih nggak kerasa seperti rumah lebar 4 meter nih teman-teman. Jadi di sini kita akan langsung ketemu dengan bagian ruang tamu atau ruang keluarga seperti ini nih. Rumah tipe kayak gini nih rumah idaman para Gen Z yang nggak mau repot nih teman-teman. Jadi kalian lihat ya di bagian sebelah kanan saya ini ada TV, ada meja TV-nya. Di sebelah kiri ini ada coffee table, di belakang ini ada lukisan-lukisan dan juga panel dinding seperti ini, ditambahin LED dan ada sofa untuk 2 seater seperti ini nih. Bener-bener masih spacious banget nih karena yang penting kuncinya adalah pemilihan furniture-nya itu nggak berlebihan, simple dan minimalis ya teman-teman. Nah karena rumahnya ini tipe minimalis jadi tanpa sekat ya. Di bagian ruang tamu ini ada sekat kecilnya adalah bagian dari interior. Jadi teman-teman kalau kepingin ada privacy sedikit bisa dibikin sekat seperti ini. Nah sekat ini dari interiornya bisa
bisa dilipat dan juga dimasukin nih teman-teman. Lucu banget nih sekat kayak gini ya. Bisa bagian dari ide kalau kamu beli rumah yang tipe kana seperti ini nih, bisa banget dibuka tutup seperti ini. Nah, kalau kayak begini kan kelihatan bener-bener lowong banget, lapang banget, terkoneksi langsung juga dengan area ruang makan dan juga area dapur bersihnya seperti ini nih teman-teman. Nah, kalau di bagian bawah ini, kalau ruang makan ini juga menggunakan desain interior yang cukup lucu nih teman-teman, karena di sini ada meja makan yang bisa dibuka tutup nih. Nah, kalau ditutup begini bisa jadi rak-rakan aja nih ya. Tapi kalau dibuka nanti bisa jadi meja makan seperti footage yang ada di sini. Untuk dimensi daripada ruangan yang ada di lantai 1 ini dengan ruang tamu, ruang makan dan juga dapur bersihnya ini totalnya itu 3 meter dikalikan dengan 5 meter dan masih ada sisa lahan di bagian belakang. Melewati dapur ke bagian belakang, ini bisa kita lihat ya, ada pintu sliding seperti ini. Ini adalah pembatas ke bagian sisa lahan di bagian belakang. Nih, ini pintu slidingnya, framenya dari aluminium dengan warna yang sama seperti warna-warna kusen lainnya yang ada di rumah ini, yaitu warnanya abu gelap ya teman-teman nih. Nih, sisa lahannya yaitu 1 meter dikalikan dengan lebar 4 meter nih teman-teman, tapi bener-bener sangat fungsional banget ya. Di bagian sebelah kanan saya ini bisa ditaruh untuk mesin cuci seperti ini. Di bagian atasnya ini kita manfaatkan untuk tambahan storage ya, bisa taruh buat misalnya teman-teman mau taruh deterjen, lalu ada pewangi, ataupun mau dikasih di sini untuk gantungannya juga bisa ya di sini. Kalian juga bisa tambahkan 1 meja lipat kalau kamu kepingin ngelipat di sini juga bisa banget loh. Di bagian sebelah kiri saya ini dilihat nih, di rumah contoh ini ditambahin dengan vertical garden seperti ini. Kalian bisa menjadikan vertical garden ini yang terbuat dari plastik atau artificial seperti ini, atau bisa banget kalau kalian mau tambahin vertical garden yang bener-bener tanaman asli ya. Di bagian bawah lantainya ini sudah dikeramikin nih teman-teman, dengan keramik 30x30 berwarna yang mirip dengan bagian teras depan. Jadi warnanya agak sedikit ke biru-biruan, abu-abu ke biru-biruan ya teman-teman. Nah, kalau di bagian yang ada mesin cucinya tadi itu separuh itu adalah ketutup dengan topian ya teman-teman. Tapi di bagian sebelah kiri ini adalah bagian yang ada topiannya. Jadi rumah contoh ini ditambahkan dengan kanopi yang dari besi dan atapnya terbuat dari polikarbonat. Nah, di bagian bawah daripada sisa lahan ini nantinya itu adalah tanah biasa ya teman-teman, tapi di rumah contoh ini ditambahkan dengan batu-batuan dan juga ada sedikit flooring yang dipercantik dengan batuan koral sikar seperti ini. Bagian belakang saya ini bisa buat ide buat teman-teman kalau mempunyai area yang cukup kecil untuk dijadikan sebagai area jemuran. Nah, ini adalah tiang jemuran yang bisa dibuka tutup dan menempel ke bagian dinding daripada rumah ini. Jadi ini tinggal ditarik aja ya kalau mau dipergunakan dan ditutup kalau nggak lagi dipergunakan seperti ini. Nah, di bagian sebelah kiri ini kita bisa lihat ada 1 jendela dengan topian bagian atasnya. Ini adalah jendela dari toilet di lantai 1 yang memanfaatkan ruangan bawah tangga. Kita lihat yuk untuk toiletnya. Toilet untuk lantai 1 ini terletak di bawah tangga nih teman-teman. Jadi bener-bener ruangan kalau misalnya mempunyai lebar dan juga luasan dari tanah yang nggak terlalu besar harus benar-benar dipikirkan secara matang untuk kamu mendesain daripada rumah ini. Nah, toilet yang ada di lantai 1 ini nih nggak terasa sempit sama sekali nih teman-teman, karena dimensi panjangnya itu bisa mencapai hampir 3 meter. Walaupun dia terletak di bawah tangga, tapi lihat nih, ini bener-bener nggak kejedut ya teman-teman. Nah, di bagian ini adalah area untuk taruh 1 toilet duduk seperti ini dengan jet washernya, dan juga sudah terdapat 1 floor drain yang terletak di pojok ruangan seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lagi buang air kecil atau buang air besar, tenang aja, space ini cukup cozy kok. Kalau kamu mau menambahkan sedikit ambalan, bisa banget buat tempat storage ya. Jadi bisa buat kamu taruh tisu atau taruh pajangan cantik seperti ini. Untuk bagian lantai dan juga dinding daripada kamar mandi yang ada di lantai 1 ini itu sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30. Di bagian lantainya itu mempunyai warna abu-abu yang permukaannya itu nggak licin ya teman-teman. Nah, di bagian dinding ini dilapisi dengan keramik berukuran sekitar 10 cm x 30 nih teman-teman, berwarna putih seperti ini lurus sampai ke bagian plafon bagian atasnya. Ini adalah jendela yang bisa kita lihat tadi ya dari
dari tempat jemuran yang ada di belakang. Jadi toilet ini sudah dilengkapi dengan satu jendela untuk sirkulasi udaranya. Dapur ini mungil tapi fungsional nih teman-teman. Jadi kalian nanti akan dapatnya bukan tabletop seperti ini ya. Ini adalah tabletop yang dari interior. Jadi kalian bisa nih, kalau misalnya udah serah terima rumah, kan kitchen sink-nya di bagian sini nih. Kalian bisa menggantinya menjadi kitchen sink yang lebih bagus atau bisa pakai kitchen sink yang sudah dari developer. Tapi tabletopnya ini bisa diganti menjadi tabletop granit yang seperti ini nih. Tabletop itu menentukan loh kalau nantinya untuk dapur kamu tuh kelihatan mewah atau enggaknya itu bener-bener itu satu yang dilihat itu adalah bidang dari tabletopnya. Apalagi kalau tabletopnya itu shiny dan mengkilat itu cakep banget loh teman-teman. Di sini cakepnya karena tabletop ini dikasih warna putih, jadi nggak kerasa bahwa dapur ini sempit gitu loh teman-teman. Di sebelah kanan pun muat nih, buat kompor tanam seperti ini nih ada 2 tungku juga masih muat banget ya. Di bagian atas daripada kompornya ini bisa kita lihat sudah dilengkapi dengan cooker hood seperti ini. Tapi tenang aja, kalau kamu lagi masak tinggal buka aja nih sliding door yang ada di belakang ini untuk sirkulasi udara juga mumpuni banget ya. Nah, jadi kamu tinggal buka nih. Dari sini ambil bahan makanan, kulkas 2 pintu muat. Lalu kamu mencuci di sini, motong-motong di sini, dan masaknya di sini bisa banget. Taruh-taruh juga di atas bagian counter dapur ini untuk barang-barang yang memperindah dan mempercantik. Kamu wajib banget punya perlengkapan dapur yang selain itu berguna juga estetis kalau kamu lagi nggak pakai seperti ini nih. Jadi kalau di atas daripada counter, dipajang itu pun jadi tetap instagramable banget ya. Nah, untuk backsplash-nya juga lucu banget nih. Ini pakai tile yang kecil-kecil kayak gini berwarna putih. Wah, lucu banget sih. Saya suka nih model-model yang kayak gini ya. Lalu di bagian bawahnya, karena ini perlu banget storage, jadi bener-bener storage-nya ini bener-bener diperhatikan banget. Di bagian atas dan bawah daripada kabinet ini banyak banget ada laci dan juga tambahan lemari seperti ini nih teman-teman. Dan kuncinya untuk ruangan yang nggak terlalu besar, kalian manfaatin untuk banyak-banyak storage yang tertutup nih. Kenapa? Karena kesannya nggak berantakan ya. Tapi kalau mau dipadukan dengan ambalan yang terbuka seperti ini, bisa banget nih. Di ambalan ini kalian bisa taruh perlengkapan yang selain berguna, juga dipergunakan untuk mempercantik daripada interior rumah ini. Lihat nih, pemilihan warna-warna daripada mangkok dan juga piring itu bener-bener memanjakan mata banget ya. Jadi benar-benar harus dipilih. Di sini warnanya itu memakai warna-warna putih, biru, abu-abu, dan juga hint, yaitu warna-warna kayu yang terang seperti ini nih teman-teman. Jangan lupa tambahin juga LED. LED ini berfungsi untuk bikin suasana ya. Jadi kerasa bener-bener tambah mewah nih seperti ini. Kita udah ngebahas semua yang ada di lantai 1. Ini kita mau naik ke lantai 2. Langsung aja lewat dari tangga yang ada di sini nih. Yuk. Nih, saya naik ke lantai 2-nya, ini nggak terasa terlalu capek ya, karena jarak antar anak tangganya itu nggak terlalu tinggi nih teman-teman. Kalau kita lihat nih, lebar tangganya sendiri sekitar 0,85 ya, jadi masih sangat ideal banget nih, walaupun rumahnya ini tipe yang lebarnya 4 meter. Karena banyak banget kan sekarang rumah-rumah yang memang diperuntukkan untuk Gen Z, tapi luasan lebar tangganya itu sempit banget. Kalau ini 2 orang itu masih bisa muat banget ya teman-teman. Jadi nggak perlu harus bermanuver. Karena ada banget yang tipe-tipe rumah baru, tapi kalau naik tangganya itu harus 1 orang aja. Naik ke lantai 2 ini bisa kita lihat di sebelah kanan saya sudah dilengkapi dengan 1 jendela yang bisa dibuka tutup untuk penerangan dan juga sirkulasi udara seperti ini. Nah, kalau saya lihat nih di bagian void daripada tangganya ini enak ya teman-teman. Bisa ditambahkan dengan lampu gantung kayak gini nih yang ada di rumah contoh ini. Bagian sebelah kiri bisa ditambahkan lukisan. Kalau saya ya sukanya sih ditambahin dengan frame-frame foto nih teman-teman. Lalu di lantai 2 ini sudah dilengkapi dengan 2 kamar tidur dan juga 1 kamar mandi. Nah, kita lihat untuk kamar yang ada di sebelah kanan saya, ini adalah kamar anak daripada rumah ini. Kita lihat yuk. Kamar anak ini itu mempunyai dimensi 2,1 meter kali 2,9 meter nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat desain daripada kamar tidur anak yang ada di rumah contoh ini dibikin bunk bed seperti ini nih. Di bagian bawahnya ini sebagai area untuk berdandan dan juga untuk
kamu bisa belajar, ada juga buat lemarinya nih. Nah, menaiki bunk bed itu ada anak-anak tangga yang juga berfungsi sebagai storage tambahan. Jadi ini adalah laci-laci, berfungsi sebagai tambahan storage untuk pakaian-pakaian yang dilipat. Lalu naik ke atasnya adalah area untuk ruang tidur ya. Jadi bener-bener walaupun kamar anak ini tuh mempunyai dimensi yang cukupan, tapi terasa lebih lega dari yang seharusnya karena pemilihan furniture yang multifungsi. Nah, sebelah daripada kamar tidur anak, kita lihat di sini ada satu kamar mandi. Ini adalah kamar mandi sharing untuk di lantai 2 ini. Jadi kamar tidur utama dan juga kamar tidur anaknya sharing kamar mandi ini ya. Kamar mandi yang ada di lantai 2 ini mempunyai dimensi 1,35 dikalikan dengan 2,1 meter. Jadi di sini terdapat dua area ya. Untuk area kamar mandi keringnya itu adalah area untuk toilet duduk dan juga jet washer. Nah, di sebelah sini adalah area untuk kamar mandi basah atau area showernya nih teman-teman. Tidak terdapat perbedaan level antara toilet kering dan juga toilet basahnya nih teman-teman. Jadi kalian harus banget menambahkan divider nih teman-teman yang terbuat dari kaca ataupun shower curtain ya, supaya kalau lagi mandi nggak langsung tampias kemana-mana nih. Untuk kamar mandi ini juga sudah dilengkapi dengan satu floor drain di bagian ujung dekat daripada area showernya ya. Di sini sudah dipersiapkan juga untuk tempat sabun yang nempel ke dinding seperti ini nih teman-teman. Bagian bawah daripada kamar mandi ini sudah dilapisi dengan keramik ukuran 30x30 berwarna abu-abu tua yang sama dengan yang ada di lantai 1. Nah, kalau untuk bagian dindingnya ini terdapat dua warna keramik nih teman-teman dengan model yang sama. Nah, ukurannya ini kurang lebih 30x10 cm ya. Warnanya ini ada abu-abu muda dan abu-abu lebih gelap seperti ini. Jadi ini untuk membedakan secara optikal bahwa ini adalah kamar mandi basah dan ini adalah kamar mandi keringnya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah kamar utama daripada rumah ini. Nah, saya mau ngebahas tentang railing tangga ini. Jadi di lantai 2 ini sudah dilengkapi juga ya dengan railing tangga yang terbuat dari besi yang dicat hitam seperti ini. Jadi tenang aja nih, kalau kita lagi berdiri menghadap ke arah tangga ini masih aman ya karena tingginya itu lebih daripada pinggang kita. Kita lihat yuk langsung ke bagian kamar utamanya. Kamar utama daripada rumah ini menghadap ke fasad bagian depan rumah nih. Dengan dimensi 3,25 kali 3,15 meter, kamar utama ini mempunyai dimensi yang cukup ideal ya. Kita lihat nih, di rumah contoh ini ada ranjang ukuran queen size seperti ini yang bisa dibuka tutup nih teman-teman. Jadi bener-bener ya memaksimalkan. Kalau misalnya kamu udah selesai bangun, nggak perlu tidur lagi, ini bisa banget nih dilipat. Jadi area ini bisa buat area nonton TV bareng pasangan kamu. Di sebelah kiri dari tempat tidur ditempatkan untuk lemari seperti ini nih teman-teman. Ada lemari gantung dan juga lemari lipatnya. Ini juga masih ada ya ambalan-ambalan untuk kamu taruh barang-barang yang menambah kecantikan interior daripada kamar ini, ataupun kamu kalau suka baca buku bisa banget di sini dikasih untuk buku-buku kamu. Lantai yang ada di kamar maupun di ruangan yang ada di bawah semuanya menggunakan homogeneous style 60x60 ya teman-teman. Walaupun di rumah contoh ini rata-rata sudah dilapisi dengan vinil seperti ini. Jadi kalian dapatnya nanti untuk homogeneous style ya. Untuk kamar utama ini sudah dilengkapi juga dengan dua panel jendela besar seperti ini ya. Jadi jendela ini lihat nih, saya ngelihat ini bener-bener terang banget. Jadi untuk sirkulasi udara maupun pencahayaan alami bisa banget dimaksimalkan lewat jendela ini. Di seberang daripada tempat tidur ada area TV seperti ini nih. Ada meja TV di bagian bawahnya. Ini masih terasa cukup lega ya. Saya nggak perlu harus tabrak-tabrak nih ke kanan ke kirinya untuk berjalan melewati di antara ranjang maupun TV-nya. Nah, untuk kamar tidur utama ini juga dilengkapi nih teman-teman dengan balkon nih. Ini adalah balkonnya. Jadi antara kamar utama dengan bagian balkon dibatasi dengan pintu geser seperti ini nih teman-teman. Ingat ya, semua pintu geser maupun pusan yang ada di rumah ini frame-nya terbuat dari aluminium yang sudah dilapisi dengan cat berwarna abu-abu tua seperti ini.
balkon daripada kamar tidur utama ini lumayan loh. Jadi ini mempunyai dimensi lebarnya 0,85 meter dan juga panjangnya ini 2,65 meter. Jadi untuk balkonnya ini vertikal memanjang ya teman-teman, jadi bukan melebar. Tuh, kita bisa ngelihat ke fasad bagian depan rumah. Jadi untuk kamar tidur utama ini selain sirkulasinya itu memanfaatkan jendela, juga bisa memanfaatkan pintu ke arah balkon seperti ini nih. Karena klaster Kana ini unitnya sangat-sangat terbatas, kamu langsung aja hubungi aku Maria di nomor yang ada di layar di 087 8815 11188, dan jangan lupa klik tombol subscribe untuk channel YouTube aku, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kamu bisa mendapatkan update-update berita properti terkini yang ada di Jabodetabek. Salam properti!